Assalamualaikum kawan-kawan. Ini usia sawit saya 2 minggu kawan-kawan. Baru aja tanam ya, modelnya seperti ini. Menyenangkan sekali kawan-kawan. Performanya lumayan bagus lah ya, kalau kita lihat nih ya. Doakan kawan-kawan ya, semoga saja cepat besar gitu ya. Ah, Sawit cuman sedikit ya kita rawat. Nah, ada yang segini kawan-kawan ya. Ini lumayan agak kecil tapi merekah gitu ya. Saya senang yang modelnya begini. Rata-rata kalau modelnya merekah begini walaupun dia kecil, itu bonggolnya lebih besar kawan-kawan. Nah, seperti ini ya. Oh, keren kan? Tuh, umumnya begitu ya. Baru 2 minggu kawan-kawan, gimana menurut pendapat kawan-kawan semuanya? Ya, ini kemarin yang di tengah-tengah area sungai ya, atau rendaman air, saya timbun dan saya tanami seperti itu. Tapi ya lumayan bagus juga kawan-kawan, nggak tahu ke depannya ya. Tuh ya. Ih, senang ya kalau bertani itu memang menyenangkan sekali. Wah, ini juga keren kawan-kawan. Wah, ya. Jadi sawit yang usia-usia masih baru tanam ini kalau dipantau itu menyenangkan sekali memang ya. Beda kalau sawit sudah tua. Tuh ya. Kalau masih baru tanam kemudian menginjak usia mingguan, bulanan, ya seperti itu masih perkembangannya itu kita pantau gitu ya. Jadi itu sangat menyenangkan sekali. Ini sore ya, biasanya kalau pagi itu yang sangat menyenangkan sekali kalau ke ladang karena masih ada embun-embun yang nempel di dedaunan itu yang seger banget biasanya kalau pagi itu ya. Ini sore kawan-kawan ya, sambil saya naruh kelerat ya. Nah, itu ya. Keren kan kawan ya. Ini berarti daunnya ini sudah ngelilir ya kalau orang Jawa bilang, tangi atau bangun. Nah, ya. Daunnya sudah mulai bangun ya, padahal baru 2 minggu ini. Ya. Ya, tapi terus terang saya pakai strategi-strategi khusus kawan-kawan, tapi belum saya posting ya. Memang dari awal penanaman tidak secara umum saya berikan seperti pemberian RP itu enggak saya beri teman-teman ya. Saya enggak menggunakan RP pertama kali nanam ya, hanya dolomit itu pun cuman sangat sedikit, cuman 3 genggam yang kebagian ya. Yang enggak kebagian kadang cuman 2 genggam ya. Tuh ya, ini daunnya seperti ini karena debu kawan-kawan ya. Ini karena debu, karena jalannya ini di sini ya, jalannya bagus sekali kawan-kawan, jalan perusahaannya itu rata sekali ya. Cuman ya itu kalau nggak disiram berdebu. Nah, ini juga walaupun pendek ya kawan-kawan, tapi saya itu lebih suka bibit yang cenderung pendek tapi pangkalnya besar, bonggolnya besar ya, ketimbang dia itu tinggi tapi bonggolnya kecil ya. Jadi saya lebih suka yang seperti ini pendek aja, tapi kuat dia karena bonggolnya besar. Jadi untuk tumbuh subur itu gampang. Ya, perawatannya lebih mudah ya, lebih cepat berkembang dengan bagus kawan-kawan daripada yang meninggi kemudian batangnya kecil itu apa namanya, agak lama suburnya malah lebih cepat yang seperti ini, bonggolnya besar. Sama dengan cewek mungkin kawan-kawan, kalau cewek kalau bonggolnya besar itu subur ya. Kamu loh yang bilang. Yang tahu. Kak, ya bercanda kawan-kawan ya, biar ada selingan gitu loh ya. Nah, di bagian pinggir sini yang kemarin sering sekali keleratnya itu hilang ya, dimakan tikus. Ini yang di pinggir jalan sebelah sini ya. Kalau tadi itu di sebelah sana teman-teman, di ujung sana. Nah, kita tadi di sana, kemudian ini kita di ujung sebelah sini, jalan yang sebelah sini. Ini bagus juga jalannya kawan-kawan tuh, ya. Nah, yang sebelah sini banyak tikusnya kawan-kawan. Jadi
ini barusan saya beri lagi, jadi saya beri 3 di daerah sini kurang lebihnya. Jadi saya tuh sampai menemukan kleratnya itu di sana, di atas, pohon yang tumbang ini kawan-kawan. Jadi di atas itu kleratnya, digondol tikus ke sana sampean. Karena di sini areanya, masih rimbun di pinggir jalan ini, nggak saya semprot juga karena agak jauh dari ladang ya. Tapi tikusnya yang ke sini ya, dan yang kedua, masih ada rumpukan seperti ini. Nah, ini sebenarnya harusnya, nggak boleh ya di ladang kita ada gini-gini ini yang menjadi sarang tikus gitu loh. Tapi ya gimana lagi, namanya juga bertahap, tuh ya. Ini juga keren kawan-kawan. Nah, ini lebih keren lagi nih. Saya suka ini yang seperti ini. Nah, kelihatan pendek aja, kekar ya jadinya batangnya itu. Nah, ya. Bawahnya besar. Nah, seperti itu. Suka ya. Wah, ini gosong kawan-kawan. Ini gara-gara saya bakar-bakar ini kemarin ya. Saya bakar-bakar ini karena ngilangi rumpukan ini sampai di sini nih. Nih, makanya saya bersihkan ini. Saya bersihkan kayu-kayu yang di sini saya bakar di sini. Ternyata anginnya kenceng lari ke sini. Wah, gosong kawan-kawan ya. Jadi gosong seperti ini nggak apa-apa teman-teman kalau sawit ya. Bahkan kebakar saja itu bisa tumbuh kembali dengan subur kalau hanya karena kebakar. Nah, itu karena saya mengalami sendiri sawit saya yang saya panen biasanya itu pernah kebakar waktu kecilnya ya. Hampir habis kawan-kawan, tapi tumbuh lagi ternyata. Jadi tumbuhnya malah subur, malah hijau gitu tumbuhnya itu ya. Dan mungkin di area, piringan dia bekas bakaran itu yang menjadi pupuk dia ya, pupuk alami ya. Dan sawit itu kan mudah, sekali tumbuh. Nah, itu mungkin yang bikin dia, pulih kembali. Itu ya kawan-kawan. Nah, beda halnya kalau kena racun. Kalau kena racun itu beda kawan-kawan, beda dengan kena bakar. Kalau kena bakar itu mudah tumbuh, tapi kalau kena racun itu ujung-ujungnya bisa jadi penyakit ya kalau dia lama pulihnya. Nah, ini sampai kering begini ya. Kena hawanya saja ya. Kena hawa angin yang arah ke sini ya. Jadi bukan kena apinya sebenarnya. Nah, karena kenceng anginnya tuh dari situ ke sini. Saya nggak ngira juga kemarin ya, ternyata kurang ke sana saya bakarnya. Saya kemarin tujuannya kan bakar tunggul ini kemarin besar gitu ya, ternyata wah larinya ke sini. Ini aja masih hidup kawan-kawan tuh. Ya, masih nyala ini kawan-kawan, ini tinggal ngasih rumpukan kembali gitu, hidup lagi ini. Tuh ya. Wah, ini yang sangat keren kawan-kawan. Ya. Tuh. Keren dia. Proporsional. Usia 2 minggu kawan-kawan. Seperti ini ya. Nggak tahu punya teman-teman mungkin lebih, besar lagi, saya kurang tahu, dan lebih subur. Tuh lihat bonggolnya kawan-kawan. Ya. Besar bonggolnya. Oke. Baik kawan-kawan, sampai di sini pertemuan kita, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.